Halo semuanya. Selamat datang di Kisah Inspirasi, di mana kita berkumpul untuk mendengar cerita inspiratif dari berbagai belahan dunia. Misi kita adalah untuk menginspirasi, memotivasi, dan memperbaiki moral masyarakat Indonesia. Simaklah kisah kali ini sampai akhir. Pada suatu waktu, di sebuah desa yang terletak di kaki gunung yang menjulang tinggi, hiduplah seorang pemuda bernama Dimas. Ia berusia 30 tahun, tinggal bersama ibunya yang sudah lanjut usia. Dimas dikenal sebagai pengrajin kayu terbaik di desanya, dan ia menciptakan perabotan yang indah dari kayu pohon pinus yang tumbuh subur di hutan sekitar. Setiap hari, ia bekerja dengan tekun, menghasilkan berbagai karya yang membuat kagum banyak orang, namun penghasilannya tetap pas-pasan. Dimas tidak pernah mengeluh, karena ia percaya bahwa kebahagiaan bukan hanya soal materi, tetapi juga ketulusan hati dan dedikasi dalam pekerjaan. Namun, suatu musim hujan yang panjang melanda desa tersebut. Hujan turun hampir setiap hari tanpa henti, menyebabkan sungai meluap dan hutan tempat Dimas biasa mengambil kayu pun terendam air. Banjir yang terjadi membuat banyak pohon tumbang dan sulit diakses, sehingga Dimas tidak bisa mengambil kayu seperti biasanya. Persediaan kayu di bengkel kecilnya mulai menipis, dan Dimas mulai merasakan kegelisahan. Meski demikian, ia berusaha tetap tenang, mencoba mencari solusi untuk masalah yang dihadapinya. Di tengah kebingungannya, Dimas teringat akan cerita dari almarhum ayahnya. Ayahnya pernah bercerita tentang sebuah gua yang tersembunyi di puncak bukit, di mana ada pohon-pohon pinus berumur ratusan tahun yang kayunya sangat berkualitas tinggi. Gua itu bukan hanya sulit ditemukan, tetapi juga terkenal sebagai tempat yang misterius dan penuh tantangan. Banyak orang yang pernah mencoba mencari gua tersebut, namun sebagian besar dari mereka tersesat atau menyerah di tengah jalan. Gua itu seakan memiliki daya tarik yang kuat, namun juga penuh dengan risiko. Setelah merenung selama beberapa hari, Dimas memutuskan untuk mencoba peruntungannya. Ia berpikir bahwa dengan kayu berkualitas tinggi dari gua tersebut, ia bisa membuat karya yang luar biasa dan menjualnya dengan harga tinggi, sehingga bisa memperbaiki kondisi ekonomi keluarganya yang semakin sulit. Dengan niat yang kuat dan tekad yang bulat, Dimas mempersiapkan segala yang ia butuhkan untuk perjalanan panjang dan berat itu. Ia membawa peralatan sederhana, makanan yang cukup untuk beberapa hari, dan semangat yang tak mudah padam. Dimas pun memulai perjalanannya mendaki bukit yang terjal. Hari pertama berjalan dengan baik. Meski jalannya sulit dan licin karena hujan yang baru saja reda, ia berhasil mencapai dataran yang cukup tinggi. Ia mendirikan tenda kecil dan beristirahat di sana, mengumpulkan kekuatan untuk melanjutkan perjalanan keesokan harinya. Pada malam hari, ia duduk di depan api unggun kecil, merenung dan memikirkan ibunya yang sedang menunggunya pulang. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak menyerah, apapun yang terjadi. Hari demi hari berlalu, dan Dimas terus berjalan mendaki bukit yang semakin menantang. Medan yang dilaluinya semakin sulit, dengan hutan yang semakin rapat dan jalan yang hampir tidak terlihat. Terkadang, ia harus memotong dahan dan ranting yang menghalangi jalannya. Terkadang pula, ia harus berhenti sejenak, mengambil napas dalam-dalam, dan menguatkan dirinya untuk terus maju. Selama perjalanan, ia sering mendengar suara-suara aneh dari dalam hutan, seakan ada sesuatu yang mengawasi setiap langkahnya. Namun, Dimas tidak membiarkan rasa takut menguasainya. Ia tahu, jalan ini adalah satu-satunya cara untuk mencapai tujuan besar yang ia impikan. Pada hari ketujuh, ketika Dimas hampir putus asa, ia akhirnya menemukan gua yang dicarinya. Gua itu tersembunyi di balik rimbunnya pohon-pohon besar, dengan pintu masuk yang hampir tertutup oleh dedaunan dan ranting. Meski lelah, Dimas merasa lega dan senang. Perjuangannya selama ini tidak sia-sia. Ia masuk ke dalam gua dengan hati-hati, mengikuti lorong-lorong sempit yang berliku hingga ia tiba di sebuah ruang terbuka yang luas di dalam gua. Di sana, ia melihat pohon-pohon pinus yang sangat besar dan tinggi, dengan kayu yang begitu indah dan kuat. Kayu-kayu ini tampak berbeda dari kayu-kayu yang pernah ia lihat sebelumnya. Warnanya lebih kaya, teksturnya lebih halus, dan aromanya begitu harum. Namun,
Karena lelahnya perjalanan, Dimas hanya mampu memotong satu batang pohon kecil untuk dibawa pulang. Ia berpikir, satu batang pohon ini sudah cukup untuk membuat beberapa karya yang luar biasa, yang bisa dijual dengan harga tinggi di pasar. Dimas mengikat kayu itu dengan tali, mengangkatnya di bahu, dan bersiap-siap untuk kembali ke desanya. Namun, sebelum ia pergi, ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa suatu hari nanti ia akan kembali ke gua ini untuk mengambil lebih banyak kayu. Di perjalanan pulang, Dimas merasa sangat lelah. Rasa lapar dan haus mulai tak tertahankan, tubuhnya mulai gemetar, dan kepalanya terasa berat. Meski begitu, ia terus berjalan, memaksakan dirinya untuk tidak berhenti. Ia tahu, jika ia berhenti terlalu lama, ia mungkin tidak akan punya kekuatan lagi untuk melanjutkan perjalanan. Namun, takdir berkata lain. Di tengah jalan, Dimas terjatuh dan tidak bisa bangkit lagi. Tenaganya habis, dan kayu yang ia bawa terasa begitu berat di punggungnya. Dalam keadaan lemah dan tak berdaya, Dimas mulai menyadari kesalahannya. Ia telah mengabaikan kondisi tubuhnya demi mengejar ambisi yang terlalu besar. Ia terlalu fokus pada tujuan yang jauh di depan, sehingga melupakan bahwa kekuatan dan kesehatan tubuhnya adalah harta yang paling berharga. Dimas pun menutup mata untuk terakhir kalinya di bawah pohon yang telah tumbang. Ia tidak pernah kembali ke desanya, dan ibunya pun menunggu dengan penuh kecemasan sampai akhir hayatnya. Desa kehilangan seorang pengrajin yang berbakat, dan gua itu tetap menjadi rahasia alam yang tersembunyi, menunggu jiwa-jiwa lain yang berani menantangnya. Pelajaran moral dari kisah ini adalah, dalam hidup, ambisi dan keinginan besar memang bisa menjadi motivasi yang kuat untuk mencapai tujuan, tetapi jangan biarkan ambisi itu menguasaimu sepenuhnya. Jangan sampai kita melupakan hal-hal penting yang sudah ada di sekitar kita, kesehatan, keluarga, dan kebahagiaan sederhana. Sesekali, berhentilah untuk menikmati apa yang sudah kita miliki, dan bersyukurlah atas itu. Kehidupan adalah tentang keseimbangan antara mengejar impian dan menjaga apa yang sudah kita miliki. Ingatlah bahwa tubuh dan kesehatan adalah harta yang paling berharga, karena tanpa itu, semua pencapaian lain tidak akan ada artinya. Jangan lupa subscribe, like, dan tinggalkan komentar positif jika cerita ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di kisah berikutnya.